Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi pertanyaan terbesarnya, apakah varian baru COVID B117 ini bisa mempengaruhi efektivitas vaksin? Lalu akan seperti apa dampaknya pada proses vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Tim Vaksinasi Rumah Sakit Darmais, Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Iya, langsung kita sapa. Assalamualaikum Dr. Indah, apa kabar dok hari ini? Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah sehat. Ya, itu tadi yang pertanyaan yang dibacakan Widya ya. Pertanyaannya adalah nanti bagaimana keterkaitan dengan vaksin yang sudah mulai digelar, diberikan kepada orang-orang dengan virus varian baru B117 dok. Ya Mbak, jadi B117 itu adalah varian yang baru, selain dua varian yang sebelumnya, yaitu D614G dan 0677H. Nah ini sebenarnya tidak usah terlalu khawatir. Memang yang B117 ini memang lebih cepat menular, tetapi tidak lebih berbahaya. Dan ini bisa dengan vaksin Sinovac atau CoronaVac. Jadi Oke, tetap manjur ya dok ya, vaksin yang diberikan selama ini yang sudah mulai bergulir itu tetap manjur untuk menangkal virus varian baru seperti B117 ya dok ya. Nah dok, ini pertanyaan yang berikut adalah bagaimana sih kita mulai meningkatkan level kewaspadaan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 begitu. Kalau untuk menangkal virus yang baru ini, varian barunya dok. Apa yang akan berbeda dok? Sebenarnya tidak ada yang berbeda banget ya Mbak ya. Artinya tetap kita harus menetapkan protokol 5M. Walaupun sudah divaksinasi, tetap tidak ada satupun 100% vaksin yang bisa melindungi kita. Gitu Mbak, jadi kita tetap harus waspada Mbak. Iya, intinya virus varian baru ini tidak lebih mematikan, namun penularannya lebih cepat begitu ya Dokter Indah ya. Baik, dok, lalu sekarang untuk lansia, itu tadi pertanyaannya banyak. Untuk lansia seperti apa? Karena sepertinya kalau misalnya lebih mudah tertular, apalagi kaum lansia ini kan kaum yang memang sangat rentan untuk tertular COVID-19. Arahannya seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk lansia memang 44% itu ditemukan kalau lansia itu lebih cepat terinfeksi di Indonesia. Jadi untuk lansia memang pertama memang yaitu tadi pola hidup sehat. Kemudian jangan takut ke dokter atau ke rumah sakit karena harus terkontrol kalau mempunyai komorbiditas. Dan untuk vaksinasi sebelumnya sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang merawat atau yang biasa kontrol. Jadi jangan takut untuk divaksin, ini vaksin mati, jadi aman. Oke, jadi vaksin itu adalah memang virus yang dilemahkan begitu ya. Vivi, kita juga punya satu lagi nih yang bergabung. Ini ada Mbak Christine Hakim. Mbak Christine Hakim, halo, sudah bergabung di Newsline. Halo, sehat, segar, dan cantik selalu Mbak Christine. Mbak Christine ini sudah divaksinasi ya Mbak Christine. Apa? Iya, jempolnya 2 ya. Sudah dong. Jadi apa nih pengalamannya? Kalau sudah divaksin harus begini ya dok ya, intinya ya. Oke. Strong. Pasti yang vaksin ini digemeteran nih ketemu Mbak Christine. Mbak Christine, apa yang bisa diceritakan terkait pengalaman vaksinasi beberapa waktu lalu Mbak Christine? Banyak sekali pengalaman yang luar biasa dan baru kemarin ya Mbak Vivi. Jadi, tapi sebelum saya menceritakan pengalaman saya divaksin, saya ingin menyampaikan dulu apresiasi kepada pemerintah dan kementerian yang terkait, Bapak Presiden dan semua menteri-menteri kabinet yang juga saya pikir dari beberapa bulan, pertama adalah dari beberapa bulan setelah pertama kali COVID masuk ke Indonesia, gitu ya, Pak Presiden dan pemerintah sudah langsung memutuskan dengan cepat sekali untuk mengimpor vaksin dari beberapa negara. Saya pikir itu sangat sekali terasa dampaknya sekarang dengan bagaimana dengan dilakukannya vaksin serentak ini sudah berapa puluh juta barangkali Mbak, saya tidak tahu datanya yang sudah divaksin ya dalam mungkin baru 2 minggu ini barangkali ya vaksinasinya ya. Lalu yang kedua juga dengan kecepatan dari pemerintah dan ketepatan dari pemerintah melaksanakan vaksin serentak dengan juga pelayanan yang luar biasa,
ini membuat insya Allah mudah-mudahan perekonomian Indonesia recovery-nya akan cepat kembali. Ya, Amin. walaupun tetap tadi anjuran dari pemerintah dan tadi dari Ibu Dokter juga bahwa tetap menjaga 5M itu memang itu perlu juga diingat dan harus disiplin di masyarakat karena masih banyak yang nggak disiplin juga dan menganggap sepele, ya. Betul. Jadi dua hal itu. Nah, kalau dari proses kemarin vaksinnya, kebetulan saya bersyukur sekali, saya juga bisa sekaligus membawa ibu saya yang sudah lanjut usia 86 tahun dan juga suami saya walaupun masih di bawah 60 tahun tapi banyak penyakit ada penyakit bawaan seperti ada penyakit bawaan yang juga harus sangat berhati-hati yaitu diabetes, jantung gitu ya, ekstrasistol jadi aritmik dan ini yang membuat saya jujur saja sebagai anak, sebagai istri sangat deg-degan gitu ya. Kalau dari saya sendiri kekhawatirannya ya alhamdulillah saya tidak ada penyakit yang serius tapi ya gejala-gejala sebagai pemudi lansia itu sudah ada tapi tidak terlalu serius. Tekanan darah pagi-pagi saya sudah minta suami ukur saya 25, so I think it's okay 25 bisa divaksin gitu ya. Tapi memang saya karena kebetulan lagi nggak ada supir, saya nyetir sendiri. Waduh. Jadi nyetir di Jakarta itu bikin tensi naik. Terus kan ya sama dia. Itu yang saya khawatir. Aduh, jangan sampai ini ya tensi saya naik nanti karena nyetir. Karena sebelum menuju ke tempat vaksin, saya harus ambil KTP suami dulu yang juga baru jadi kemarin gitu loh. Di kantor catatan sipil di Grogol. Bayangkan, saya dari Cibubur ke Grogol dulu gitu ya. Nyetir dengan trafiknya seperti itu. Jadi kekhawatiran saya hanya kalau tensi saya sampai naik, wah saya nggak bisa divaksin. Tapi nggak apa-apa lah, at least mudah-mudahan ibu dan suami saya bisa divaksin terlebih dahulu. Pada saat sampai di depan di Hang Jebat, saya divaksin kemarin di Hang Jebat, dan saya sudah mendengar sekali dari dari keluarga, dari beberapa teman-teman, kalau memang luar biasa, they are happy gitu ya dengan pelayanan yang di sana. Terus saya juga ada kesulitan cari tempat parkir karena ada VVIP. Rupanya Pak Menteri, Pak Muhajir juga berkunjung untuk meninjau. Jadi pasti protokolnya dan security-nya harus lebih tidak untuk mengganggu sirkulasi lalu lintas. Jadi akhirnya yang bikin saya ini bahwa ada masalah lagi, suami saya ketinggalan file-file data-data juga tentang diabetesnya, jadi harus pulang lagi. Terus jadi saya hanya ibu saya dulu terlebih dahulu sampai di lokasi. Ibu saya akhirnya harus turun sendiri, saya karena harus parkir gitu kan. Tapi yang luar biasanya setelah saya parkir, saya sudah masuk ke dalam tempat pendaftaran dan tempat mengisi data-data. Ibu saya sudah duduk manis sekali. Saya bilang, ayo Oma kita daftar. Oma sudah. Wah, luar biasa. Ibu jadi saya duluan ya sudah duluan, tapi yang luar biasanya artinya ibu saya usia 86 tahun, saya membayangkan artinya tanpa ada yang meng-guidance dari mulai ibu saya turun mobil seorang diri sampai sudah mendaftar dan mendata, itu pasti sudah ada escortnya, ada guide-nya yang luar biasa gitu loh. Dan ibu saya dengan duduk manis tenang gitu kan. Baru setelah itu saya. Nah, kemudian sampai proses ibu saya dulu terlebih dahulu divaksin, saya melihat ibu saya memang selalu berpikir positif, jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali dari wajahnya yang saya lihat gitu ya. Bahkan tidak terasa sama sekali. Begitu juga saya sampai lupa karena banyak ada teman-teman wartawan juga yang ambil foto, yang ngajak ngobrol semuanya, sampai saya tidak terasa sama sekali bahwa suntik itu sudah masuk ke tangan saya. Oke. Jadi tidak terasa sama sekali. Terus Yeah. kemudian kita diarahkan ke ruang observasi. Ya, karena kita harus 30 menit kalau nggak salah di situ ya. 30 menit. Dan juga begitu nyamannya, saya kembali lagi di ruang observasi juga masih diinterview sama teman media, lalu difoto. Tinggal ibu saya duduk seorang diri, tapi juga sudah warawiri jalan gitu ya. Memang ibu saya sangat aktif sekali.
Nah, itu yang apa namanya di setiap meja di mana setelah itu kita didata kembali harus dicap lalu harus check out istilahnya ya sebelum kita meninggalkan lokasi harus check out dulu ya. Semua pelayanannya luar biasa, ramah tamah dan juga apa ya kelihatan sekali bahwa mereka melayani dengan hati sangat profesional. Iya, iya. Bahkan akhirnya saya juga sangat tertarik karena di situ pun disediakan ruang ICU. Ya, waduh, Jadi memang ya, mitigasinya sudah siap begitu ya, Bu Christine ya? Iya, Mbak Vivi, bayangkan ya Ibu Dokter ya, di dalam tenda, di bawah tenda, yang juga dengan AC dan semua kursinya kayak orang mau nikahan, yang sangat dibungkus rapi dan cantik, tapi itu jelas memberikan rasa nyaman yang luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak ada suasana yang mencekam sekali gitu loh. Lalu apa namanya jadi celebration yang membuat betul-betul Malah happy, ini ya, gitu euforia begitu ya nuansanya ya. Betul. Bikin senang, Terus bikin tenang, well taken care tadi Dan, ibunya juga. Mbak maaf ya Mbak ya, saya agak ngerecet nih karena excited sekali menceritakannya. Oh, yes, okay. Mbak Christine, sorry, terus saya- senang-senang banget dengarnya. Cuman ini ada penelpon yang juga ingin bergabung, nggak apa-apa ya, Dokter Indah, Bertiga Mbak ya. Christine. Jadi kita Nggak apa-apa. rame-rame Emang ini saya karena harus di-stop ingin kalau lagi juga ngomong. cari ilmunya begitu. Halo, Ya, ya, selamat ya. siang. Dengan siapa ini? Dengan Pak Edo di Makassar. Pak Edo. Silakan bergabung, Pak. Langsung pertanyaannya. Halo, Pak Edo di Makassar. Silahkan langsung pertanyaannya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Ibu Christine Hakim. Pak Edo? Ya begini. Iya, silahkan pertanyaannya Pak. Ya masalah vaksin. Saya bukannya resmi untuk divaksin atau bukannya takut untuk divaksin. Saya masih ada keraguan sedikit karena kebetulan ada teman rekan saya itu kemarin kan divaksin. Setelah divaksin itu dia kejang-kejang, badannya kejang-kejang semua. Terus demam, tiba-tiba demam. Padahal sebelumnya kan mereka kan nggak pernah kena COVID, enggak. Cuma tiba-tiba kejang habis vaksin 2 hari setelah vaksin. Nah itulah yang membuat saya merasa ragu, gitu. Oke. Itu ya Pak Edo ya. Baik Pak Edo. Ya. Oke, Ya, terima Pak Edo. kasih Pak Edo Sudah dari ditangkap Makassar. pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya dijawab. Dokter Indah, silakan direspon. Ada kekhawatiran dari Pak Edo di Makassar. Ya, Pak Edo dari Makassar, selamat siang. Jadi vaksin Sinovac ini Pak, terbentuknya kekebalan itu adalah 1 bulan setelah vaksinasi pertama. Jadi pemerintah kita bersyukur memberikan kita vaksin Sinovac itu bukan untuk meng-COVID-kan, tapi memberikan kekebalan terhadap COVID-19. Jadi kalau misalnya setelah divaksin kemudian demam, kejang dan sebagainya, bisa jadi sebenarnya sudah ada infeksi virus COVID yang masuk di dalam badannya. Jadi bukan berarti divaksin sekali langsung kemudian kena COVID. Oke, Memang Dokter tadi Indah, saya tadi sudah Pak Edo mengatakan, bilang ya. temannya itu memang penyintas COVID begitu. Itu bisa terjadi demikian, apakah karena kurang lama, belum 3 bulan sudah divaksin atau bagaimana Dok kira-kira penjelasannya? Ya, betul Pak. Memang dari penelitian untuk penyintas COVID, untuk antibodi yang terbentuk itu bahkan bisa sebelum 3 bulan sudah habis Pak. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, ini kan vaksin mati. Jadi tidak ada masalah seharusnya Pak. Iya, Bisa dan jadi untuk ada membentuk penyakit lain atau ya betul. untuk membentuk imunitas tentunya ya yang paling penting. Betul, Mbak. Bu Indah dan juga Bu Christine, ini masih seru perbincangannya, masih banyak juga penelpon yang sudah menelpon di 021 583 99 100 untuk berbincang terkait vaksinasi. Kita akan lanjutkan selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi di Newsline, masih membahas terkait vaksinasi. Pemirsa, kami juga mengundang Anda di nomor 021 583 99 100 berbincang dengan dokter terkait vaksin. Sudah ada Ibu Grace sekarang di Depok. Halo, selamat siang Bu Grace. Halo, selamat siang. Siang, silahkan Bu Grace pertanyaannya. Enggak, ini saya mau menanyakan, vaksin ini ada nggak pengaruhnya terhadap yang misalkan orang-orang yang sudah ada penyakit bawaan gitu kan, seperti jantung, kolesterol dan lain sebagainya, atau dengan yang orang yang punya alergi terhadap obat gitu loh. Karena kan saya juga orang yang alergi terhadap obat ya. Kira-kira langkah-langkah yang perlu diambil sebelum vaksinasi itu apa gitu loh untuk orang-orang yang seperti ini?
Baik, Bu Oke. Grace. Bu Grace, sorry ini alergi obatnya ada spesifik nggak antibiotik tertentu gitu? Saya biasanya terhadap ini ya, kayak anti nyeri gitu kan ya. Oh, Painkillers ya? painkiller ya, baik. Oke. Baik, Bu Grace, Antibiotik silakan juga ada nanti sih dok. sebagian gitu. Iya, baik Bu Grace. Makasih, Dokter Indah, monggo silakan. Ya, untuk vaksinasi ini kan adalah vaksin ya, jadi virus yang mati. Dan kontraindikasinya adalah yang tidak benar-benar tidak boleh adalah riwayat vaksin sebelumnya, misalnya pernah naik haji atau umroh, divaksin pun terus tiba-tiba pingsan, atau vaksin meningitis tiba-tiba pingsan. Tetapi kalau alergi obat, atau gatal-gatal karena misalnya debu, atau pilek-pilek karena alergi debu, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau untuk menyakitkan, Bu Grace, silakan Ibu minta pendapat dari dokter yang pernah merawat. Ya, saya dokter alergi imunologi, jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang seperti itu, saya vaksin, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah, Pak. Oke ya, berdasarkan track record tidak ada masalah ya. Saya penasaran deh, pengen ke Ibu Christine lagi. Bu, tadi dikatakan bahwa katanya suami ada penyakit sebelumnya yang memang harus concern terlebih dahulu sebelum divaksin. Nah, waktu itu ke dokter cek dulu lab semua, lalu dokter menyatakan oke aman baru vaksin, atau hanya di hari H pada saat sebelum vaksin kan dicek darah, dicek tekanan suhu, saturasi oksigen, atau seperti apa? Ibu Christine, silakan. Ya, suamiku tuh sangat disiplin sekali dan sangat tertib di dalam dari sebelum pandemi juga mendata track record daripada ininya ya, kesehatannya Rekam ya, medisnya karena ya. beliau sadar sekali rekam medisnya ya. Seperti apa namanya ya karena ada diabetes dan jantung, kolesterol dan darah tingginya itu gitu ya. Akan tetapi tetap memang kira-kira sudah tahu akan divaksin seminggu sebelumnya. Melalui email suami berkomunikasi dengan dokter pribadinya, ya. Lalu kembali lagi dokter pribadinya karena kebetulan sedang berada di Jerman, jadi minta supaya konsultasi dengan dokter di sini. Dan sehari sebelum divaksin, suami ke rumah sakit untuk ke lab. Juga periksa darah khusus yang diabetes ini HB1-nya kalau nggak salah ya dokter Indah ya. Dan apa namanya dari hasil analisa suami pribadi bahwa sepertinya tidak ada masalah sejauh diabetesnya itu terkontrol dan semuanya itu terkontrol. Ya. Oke, jadi memang ada konsultasi ke dokter terlebih dahulu begitu ya, Bu Christine ya? Persis. Ya. Hanya just to make sure untuk membuat ya sebetulnya bukan hanya konflik tapi untuk menghindari kemungkinan yang bisa saja terjadi gitu ya. Tapi kalau sudah ada datanya pasti itu juga akan di lokasi vaksin itu yang mendata kita juga itu adalah dokter semua gitu loh. Jadi dengan suami membawa data-data medis ini itu pasti akan membantu dokter di lokasi juga gitu loh. Ya. Jadi ya dan alhamdulillah setelah kemarin divaksin pun sampai hari ini aktivitas suami juga sangat tinggi, tidak berkurang walaupun di dalam rumah gitu ya. Karena saya bilang katanya sebaiknya ya 4 hari kita berdiam di rumah dulu ya supaya imunitasnya terbentuk lebih baik, lebih sempurna katanya gitu. Tapi suami bilang, jangan-jangan kamu bohong, saya nggak boleh keluar. Mbak Christine, apa yang Mbak Christine sampaikan, saya ingin cross check ke Dokter Indah ya, karena beberapa waktu yang lalu Dokter Indah mengatakan jika misalnya yang senior mau vaksin, itu tidak perlu sebenarnya bawa surat keterangan dokter dan sebagainya. Yang penting disampaikan kalau semua penyakit bawaan itu terkontrol. Nah, mungkin definisinya itu bisa diklarifikasi karena Mbak Christine justru penyakitnya harus bawa beberapa catatan riwayat begitu. Suami Mbak, suami bukan saya. Oh iya, mohon maaf. Kalau saya enggak. Maksudnya, iya. Silakan dari dari Mbak alhamdulillah Christine. nggak ada. Ya. Alhamdulillah. Baik, Dokter Indah silahkan. Iya betul, jadi memang pada senior atau lansia yang di atas 60 tahun, kalau memang masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, misalnya bisa jalan 100-200 meter, naik di atas 10 tangga masih bisa, terus kemudian tidak mengalami penurunan berat badan drastis, dan kurang dari 5 penyakit yang besar seperti gagal jantung, gagal ginjal, diabetes, stroke, asma yang tidak terkontrol atau PPOK, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya Mbak.
Karena kasihan kalau lansia itu sudah datang, terus kemudian minta surat keterangan dokter, berarti ngantri lagi untuk keesokan harinya. Ya, Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Tuh. Ya, dihindarinya hal Baik. seperti itu ya, baik. Mbak Christine Hakim dan Yes, Dokter Indah, terima kasih sudah berbagi cerita untuk Newsline pada kesempatan kali ini. Salam buat keluarga, sehat selalu insya Allah semuanya. Sehat-sehat Amin. semuanya, Sehat juga semua di lady. Metro TV ya, keluarga Terima Metro kasih TV. sama-sama Bu Christine, Dokter Indah.